Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Di luar Shalom. Yang di luar Shalom. Iya, apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik ya? Tuhan baik, maka kita hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenanan Tuhan kita telah berada pada minggu terakhir di bulan Februari dan dalam perayaan Minggu Epifani. Dan minggu depan kita sudah memasuki minggu pertama dalam perayaan Minggu Kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena perkenanan Tuhan. Amin kok? Amin. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, Majelis Sinode Gemit memberikan kita bahagian firman Tuhan yang tadi kita sudah bacakan secara bersama-sama dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-15, dan juga tema yang menuntun kita dalam ibadah di minggu ini. Kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Kita diutus Kristus untuk memberitakan kerajaan surga. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, coba kita ingat-ingat kembali waktu kita mau lamar pekerjaan itu pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya, mau pekerjaan apapun itu pasti ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Misalnya usia, basic kita, penampilan, dan seterusnya. Kalau kita memenuhi syarat-syarat itu, baru kita bisa diterima untuk bekerja. Kalau tidak ya, kita cari di tempat yang lain. Itu dalam dunia pekerjaan. Pendidikan juga seperti itu. Kalau kita mau masuk di universitas tertentu, sekolah tertentu, pasti ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi. Baik itu dilihat dari kita punya nilai ataupun kita punya posisi rumah atau apa yang dekat dengan ini, dan juga melihat kondisi ekonomi dari kita punya keluarga. Tentu ada syarat-syarat yang diberikan, baik itu dalam mencari pekerjaan maupun juga dalam dunia pendidikan. Dan Bapak Mama, saudara-saudari, coba ingat-ingat dulu untuk anak muda. Waktu masa PDKT itu, ya syarat-syarat juga berlaku ya untuk anak-anak muda. Biasa dalam masa PDKT itu kan pasti kakak nona ini banyak kasih syarat ya. Ya, kakak nyongsom boleh merokok. Iya, kakak nyongsom boleh minum mabok. Kakak nyong harus rajin saat teduh. Ya, ini muka-muka saat teduh semua. Soalnya teduh begitu. Kakak nyong harus rajin saat teduh, harus rajin gereja. Pokoknya boleh ada kebohongan di antara kita berdua. Terus harus saling sayang dalam kondisi dan keadaan seperti apapun. 1 bulan masih ikut, 2 bulan masih ikut, 3 bulan sumulai tarik-tarik, 4 bulan dia sumulai kas tunjuk. Ya ini beta punya diri begitu, beta isap rokok, beta mabuk dan seterusnya. Ternyata syarat-syarat yang diberikan itu percuma. Tetapi ada tipe orang yang tidak seperti itu. Dia terus pegang itu syarat, dia terus lakukan bahkan sampai pada menikah. Dan dalam menikah juga Bapak Mama saudara-saudari, mungkin dari kita semua ada beberapa pasangan yang hendak untuk melangsungkan pernikahan tahun ini, pasti ada syarat-syarat yang diberikan oleh orang tua. Ya otomatis harus diikuti. Misalnya harus ada kerja, harus ada rumah. Supaya apa? Syarat-syarat ini diberikan untuk supaya kita masuk dalam kehidupan menikah, hidup kita itu bahagia dan baik-baik. Karena segala kebutuhan itu bisa terpenuhi dan jauh dari permasalahan dalam rumah tangga. Makanya syarat-syarat itu diberikan sebelum kita melangkah untuk masuk di jenjang yang lebih serius.
Dan kalau kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tentu hal ini juga terjadi dalam kita punya bacaan pada saat ini. Bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita ini tidak terlepas dari yang namanya syarat-syarat. Ya, syarat-syarat ini melekat di dalam kehidupan kita, dalam segi apapun itu. Dan dalam kita punya bahagian firman Tuhan ini juga berbicara tentang syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya dalam hal pengutusan untuk memberitakan kabar tentang kerajaan surga. Bapak, Mama, saudara-saudari, sebelum Yesus menjalani derita dan kematian, ia memandang penting untuk mempersiapkan para murid untuk terlibat dalam misi memberitakan kerajaan surga di tengah dunia ini. Tentu tadi kalau kita baca secara baik-baik, kita akan lihat di situ bahwa ada beberapa syarat-syarat yang Tuhan berikan. Yang pertama itu jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jangan bawa emas, jangan bawa bekal, jangan bawa baju, pegang tongkat. Tinggal juga harus di rumah orang yang layak menerima kedatanganmu. Masuk orang punya rumah itu harus kasih salam. Kalau omong orang sonde dengar, maka kebaskanlah debu dari kakimu dan tinggalkanlah tempat itu. Itu adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh murid-murid dalam pelayanan mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari, berbicara tentang syarat-syarat yang diberikan Tuhan kepada murid-murid untuk bagian jangan menyimpang ke jalan lain, tinggal di rumah orang yang terima kita. Kalau omong, orang sonde dengar, ketong kebaskan debu di kaki. Masuk orang pung rumah, kasih salam. Menurut saya ini, kalau misalnya syarat pengutusan ini datang kepada kita, kita mampu untuk melakukan, bisa kok sonde. Bapak, Mama, bisa kok sonde kalau syarat-syarat ini datang kepada kita. Bisa lakukan kok sonde. Bisa lakukan atau tidak? Bisa lakukan atau tidak? Ini kan syarat-syarat yang biasa kita lakukan. Atau adakah dari kita yang masuk orang rumah son pernah salam? Ada kok tunjuk tangan. Dia masuk orang rumah sesuka hati, padahal itu orang baru dikenal. Bisa sampai di dapur. Iya. Baru orang tanya ini siapa? Aduh, minta maaf, beta lapar, jadi beta langsung menuju dapur. Pasti kita bisa lakukan kalau ada keinginan untuk melakukan. Atau misalnya anak-anak muda karena takut mama mantu, bapak mantu bilang jahat, jadi tunggu kakak Nuna di jalan sono mau masuk. Tapi saya yakin bahwa kakak-kakak Nyong di diaspora tidak seperti itu. Ya, dong jemput sampai di dalam rumah, ketemu dengan orang tua. Antar juga sampai di dalam rumah, ketemu juga dengan orang tua. Songkas turun di jalan. Ya. Dari muka saya kelihatan, ini muka-muka setia semua. Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau misalnya ketong masuk orang rumah, terus ketong song kasih salam, hanya ada dua kemungkinan. Orang akan tuduh kita orang gila atau pencuri. Kalau misalnya dua tuduhan ini sudah datang kepada kita, ini hari kakak Nyong bilang, Sundi, beta ini kakak Nona pun pacar, beta mau datang untuk bertamu dan seterusnya. Tapi karena kelakuan seperti itu, sampai kapanpun kakak Nyong son ada, son bisa dapat bapak mantu dengan mama mantu pu hati le. Kalau misalnya awal bertamu saja sudah seperti itu. Jadi bapak, mama, saudara-saudari, dalam menjalankan misi Tuhan juga haruslah sopan, ya. Harus tahu keadaan di mana kita diutus. Dalam pengutusan juga firman Tuhan bilang omong hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kita seperti itu Bapak Mama. Kadang kita selesai pelayanan atau selesai ibadah, bahkan ketika kita selesai dari gedung kebaktian ini, kalau kita pulang itu kita dalam perjalanan karena memang kita ke rumah jauh atau apa, kita semua lebat tarik kawan, kita bilang begini, itu tahu tuh yang itu tuh, ini kita baru habis dengar firman Tuhan loh, ini baru keluar dari sini kita sudah mulai bagosip, ya, kita sudah mulai bagosip. Tuhan bilang sonde boleh begitu, sonde boleh begitu.
Sonde boleh lakukan hal itu, supaya ketika suaramu tidak didengar oleh orang lain, maka kamu dapat mengebaskan debu di kakimu. Karena kamu berbicara tentang Tuhan, tentang kabar keselamatan, tentang kerajaan surga. Tapi kalau bagosip dan orang sonde mau dengar, nah jam banting-banting kaki, ya. Lu nih baru banting-banting kaki sampai bodong naik sampai batuk-batuk. Kebaskan kaki di sini bukan seperti itu, katong orang omong orang punama dan katong kebaskan kaki nanti ada hal buruk yang terjadi di itu orang, tidak. Malahan kita yang akan mendapat dosa yang lebih besar dari itu. Jadi mau banting kaki sampai patah juga tidak ada sesuatu yang terjadi untuk orang tersebut. Jadi jangan salah artikan bahagian firman Tuhan ini. Jadi kalau katong pi bertamu terus orang ada tidur siang, katong maunya harus itu orang buka pintu, katong mulai kebaskan kaki. Itu salah pemahaman seperti itu. Bapak mama saudara-saudari, itu adalah beberapa hal yang memang sudah biasa kita lakukan, dan juga ini menjadi peringatan atau syarat-syarat dari Tuhan kepada murid-muridnya. Namun ada satu hal yang sangat susah untuk kita lakukan, yakni tadi pada nats pembimbing kita pada ayat 9 dan ayat 10. Di situ bilang begini, kalau ada dalam pelayanan Tuhan, maka jalan sonde bawa emas, sonde boleh bawa bekal, sonde boleh bawa baju, dan seterusnya. Tentu Bapak Mama Saudara-saudari, ini susah, sebab zaman sekarang ini kalau kita mau pergi pelayanan, apalagi di tempat yang jauh, kita butuh yang namanya uang. Kita butuh bekal. Kita butuh uang supaya apa? Misalnya di dalam perjalanan terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita bisa menolong kita punya diri. Kita butuh bekal ketika ada dalam perjalanan yang jauh, baju, dan seterusnya. Tapi bahagian firman Tuhan ini bilang, jangan bawa itu semua, sebab ini pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tuhan seutus kita, maka yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tidak ada dia punya hamba-hamba yang ada dalam pelayanan Tuhan mati hanya karena sonde makan dan sonde minum. Sebab Tuhan menyediakan banyak tempat bagi kita. Ya, kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka kita tidak akan kekurangan apapun, meskipun kita ada dalam pergumulan yang sangat berat. Intinya kita melekat kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita, sebab kalau Dia yang mengutus kita, Dia sendiri yang membekali kita dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Bapak mama saudara-saudari, ketika kita ada dalam pengutusan, kadang kita berpikir seperti ini, saya memang mau melayani Tuhan, tapi nanti saya punya pekerjaan seperti apa? Saya tidak bisa membagi waktu dengan saya punya pekerjaan. Bapak mama saudara-saudari, pekerjaan yang kita lakukan untuk mendapat berkat, sumber berkat itu adalah Tuhan. Jadi kita harus tahu dia punya konsep yang benar. Datang kepada sang pemilik berkat dan lakukan pekerjaan itu, maka Dia sendiri yang akan menolong kita. Jangan pakai alasan pekerjaan kita untuk membatalkan pelayanan Tuhan. Sebab kita harus tahu juga bahwa kita punya Tuhan ini mengasihi kita, tapi kita punya Tuhan juga bisa menegur kita dengan berbagai cara yang menjadi alasan-alasan kita untuk membatalkan pelayanan Tuhan. Berhati-hatilah dengan segala sesuatu yang kita ucapkan, apalagi menentang segala pengutusan Tuhan untuk memberi diri kita ada dalam pelayanan Tuhan. Bapak mama saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengutusan untuk memberitakan kerajaan surga bukan hanya kepada para murid saat itu, tetapi juga kepada kita yang hadir pada saat ini. Kerajaan surga yang dimaksud bukanlah kerajaan surga yang akan kita tempati setelah kita mati, ya Bapak Mama, tapi kerajaan surga yang dimaksud adalah kita. Kenapa saya katakan kita? Karena ketika kita hadir membawa sukacita, ketika kita hadir membawa damai sejahtera bagi orang lain, maka kita telah menghadirkan kerajaan surga itu. Sebab kerajaan surga itu berbicara tentang sukacita, tempat yang penuh dengan damai sejahtera,
tempat yang penuh dengan hal yang baik-baik, tidak ada ratap tangis, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam di dalamnya. Jadi surga itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kehadiran kita membawa sukacita, kita sudah mendatangkan surga itu di antara kita dengan sesama kita. Jadi kita jangan pikir jauh-jauh Bapak Mama Saudara-saudari. Surga itu ada di diri kita. Oleh karena itu, jika kita baca firman Tuhan ini secara baik-baik, kita akan lihat di situ menjelaskan bahwa Tuhan itu memberi talenta kepada setiap murid-muridnya secara berbeda-beda. Ya, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, Dia bukan hanya mengutus seperti itu, tetapi Ia juga melengkapi mereka dengan kuasa, dengan talenta. Ada yang untuk sembuhkan orang sakit, ada yang untuk usir setan-setan, ada yang untuk mentahirkan orang kusta, ada yang untuk mengajar dan seterusnya. Kuasa dan talenta-talenta yang dikasih oleh Tuhan itu firman Tuhan bilang secara cuma-cuma. Maka kita juga harus menolong orang lain juga dengan cuma-cuma, tanpa adanya imbalan. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Bapak Mama Saudara-saudari, untuk memberitakan kerajaan surga, kita semua terpanggil dengan talenta yang ada di diri kita. Karena melalui itu, sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka surga itu juga ada di hidup kita. Kadang kita sebagai anak muda, kalau kita terpanggil untuk ada dalam pelayanan di gereja, kita semulai bilang begini, kakak beta ini sebenarnya mau melayani Tuhan, tapi kakak tahu beta pun hidup toh. Beta baru mau pegang Alkitab sampai bukawan subuh ejek. Wih, tumbeno so pegang Alkitab. Apalagi kalau beta ini renungkan firman Tuhan, beta omong firman Tuhan di dompun depan lagi, itu pasti dong bilang beta orang yang paling suci sedunia. Ya, mau ikut Tuhan itu tantangan banyak. Ada yang terima, ada yang tidak. Kita punya Tuhan juga begitu, ditolak dalam Dia punya kampung sendiri untuk memberitakan tentang kerajaan surga. Apalagi kita manusia. Banyak tantangan datang kepada kita bukan buat kita lemah Bapak Mama. So ada yang ejek-ejek kita begitu, nah kita bilang biar so. Memang beta pun basicnya bukan di situ untuk melayani Tuhan. Mungkin beta pun di tempat yang lain. Bapak Mama, sekali lagi firman Tuhan bilang kita semua diutus. Bukan hanya kami sebagai seorang pelayan, pendeta, tetapi kita semua diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi sesama kita. Oleh karena itu mari kita memberi diri. Ya, memberi diri dalam tuntunan Tuhan supaya Tuhan sendiri memampukan kita dalam melangkah. Bapak Mama Saudara-saudari, jika kehadiran kita tidak membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita, coba kita renungkan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Surga yang Tuhan kasih untuk saya kabarkan itu di sebelah mana? Di saya punya diri atau di mana? Jangan sampai keegoisan saya menutupi apa yang telah Tuhan berikan kepada saya untuk saya kabarkan itu. Oleh karena itu Bapak Mama, yang tahu tentang kita punya diri adalah kita sendiri. Kita periksa kita punya diri, apakah suara pengutusan Tuhan itu tentang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu ada dalam diri kita ataukah tidak. Oleh karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, bahagian firman Tuhan ini datang kepada kita, mengajarkan kepada kita agar di dalam kehidupan kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga melalui kita punya tutur kata maupun tindakan, agar dengan begitu nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Bapak Mama Saudara-saudari, kita anak-anak muda ini kita datang dari berbagai daerah. Kita datang berkumpul di tempat ini untuk datang menyelesaikan studi kita untuk kehidupan masa depan kita. Memang jalan itu tertati-tati, ya, tidak ada yang mulus-mulus. Setiap orang dia punya beban sendiri. Setiap orang punya dia pergumulan sendiri. Tapi ingat, jangan mengakhiri hidup hanya karena pergumulan yang berat itu. Datang kepada Tuhan. Ya, anak muda datang kepada Tuhan, ceritakan semua kepada Tuhan. Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Ya, Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Karena kita punya Tuhan ini tahu segala sesuatu tentang kita punya kehidupan. Jangan putus asa.
Kita harus lihat orang lain bahwa orang lain saja Tuhan tolong, masa saya tidak? Tuhan juga pasti menolong kita, tapi di waktu yang berbeda, dan itu tepat menurut Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan, layanilah Tuhan dalam masa mudamu, yakin dan percaya Tuhan juga akan menolong kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.